Halo, perkenalkan saya Kristina Kirana. Saya berasal dari Universitas Kesanggul, Tangerang, dengan jurusan Hukum dengan NIM 2021040124. Dalam video ini saya akan presentasikan tentang pentingnya pendidikan di era globalisasi. Kita akan mengerti arti pendidikan. Nah, pendidikan adalah pendidikan secara umum adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar serta terancam demi mewujudkan keadaan belajar serta sistem evaluasi untuk anak dan atau peserta didik dengan aktif menumbuhkan kemampuan yang ada pada diri seseorang demi menumbuhkan pengetahuan spiritual, cara pengendalian diri, potensi kecerdasan, nilai-nilai kepribadian, akhlak, serta keterampilan. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sistem evaluasi bagi peserta didik agar dapat mengetahui, memahami, serta menjadikan manusia lebih kritis saat berpikir. Atau juga pendidikan bisa diartikan sebagai pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, di Indonesia, secara umum, pendidikan terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu satu, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang sistematis dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Ciri-ciri dari pendidikan formal. Yang pertama, area tempat pembelajaran sebagaimana gedung sekolah. Yang kedua, kurikulum sudah tertekstur secara formal. Ketiga, materi pembelajaran yang diberikan notabene adalah akademik. Keempat, serta ada penyelenggara pendidikan dapat berasal dari pemerintah atau swasta. Yang kedua, yaitu ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilakukan secara tekstur serta berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai secara setara dengan hasil dari pendidikan formal, namun harus melewati prosedur penilaian penyertaan oleh institusi yang ditunjuk oleh pemerintahan sebuah negara atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Ciri-ciri dari pendidikan non-formal, yaitu pertama, kegiatan belajar bisa dilakukan di dalam ataupun di luar bangunan. Peserta didik dapat mengikuti pendidikan non-formal tanpa persyaratan. Yang kedua, tidak ada jenjang khusus seperti pendidikan formal dan waktu pelaksanaannya singkat. Yang ketiga, yaitu ada pendidikan informal. Pendidikan mandiri yang diterima atas kemauan dan kesadaran diri sendiri oleh peserta didik. Biasanya pendidikan informal dapat dari keluarga serta lingkungan, serta dapat berupa kegiatan belajar. Gambaran dari pendidikan informal yaitu yang pertama, tidak memiliki persyaratan khusus, tidak terdapat lembaga penyelenggara, karena pendidikan diberikan oleh keluarga serta lingkungan, serta terdapat kewajiban untuk mengikuti ujian. Nah, dari pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan pendidikan secara umum dapat dilakukan bahwa seluruh manusia memerlukan pendidikan, tidak memandang siapa dia, dari mana, dan berasal dari kalangan apa. Melalui jalur pendidikan yang telah diatur dalam UU, seluruh masyarakat Indonesia bisa menjalankan pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Tak ada alasan kesulitan akses sebab pendidikan dapat mudah didapat. Jalur pendidikan dilakukan sebagai upaya pengembangan diri pribadi sehingga meningkatkan potensi peserta didik. Nah, kita akan
mengertikan pendidikan menurut para ahli, berikut beberapa ahli yang sudah saya rangkai. Pertama, pengertian pendidikan menurut Ki Haji Dewantara. Pendidikan adalah tuntutan dalam hukum tumbuhnya anak-anak, yang artinya menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, yaitu ada ahli Frederick J.M.C. Donald. Pendidikan adalah sebagai suatu proses yang arah tujuannya adalah merubah tabiat manusia atau peserta didik. Yang ketiga, yaitu ada ahli Plato. Pendidikan adalah proses membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan peranan dari pendidikan di era globalisasi, fungsi pendidikan di era globalisasi, dan tujuan pendidikan di era globalisasi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan peranan pendidikan di era globalisasi. Apa sih peran di pendidikan di era globalisasi ini? Pertama, peranan pendidikan di era globalisasi yaitu manusia dapat mengakses beragam informasi serta memanfaatkan segala kemajuan yang ada. Yang kedua, pendidikan merupakan cara untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dari nilai dan norma yang penting di masyarakat. Dalam era globalisasi ini, sebaiknya pendidikan ditanamkan sejak dini. Pendidikan juga merupakan bekal bagi si anak untuk di masa depan yang akan datang. Peranan pendidikan di era globalisasi pertama, yaitu pendidikan memberikan pemahaman suatu hal. Perkembangan ilmu pengetahuan tentu harus dibarengi dengan pemahaman atas dasar ilmu itu sendiri. Yang kedua, pendidikan penting sebagai bekal yang untuk masa depan anak dan bangsa. Kedua, fungsi pendidikan di era globalisasi, yaitu satu, mengembangkan kemampuan diri menjadi lebih baik. Kedua, membentuk watak karakter dan kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang martabat. Ketiga, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, mengembangkan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. Yang kelima, menjadi sumber-sumber inovasi sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, yaitu ada tujuan pendidikan di era globalisasi. Tujuannya yaitu untuk menerapkan bahwa pendidikan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika serta norma, memiliki ilmu pengetahuan dalam menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari yang saya sudah presentasikan mulai dari pengertian pendidikan secara umum, pendidikan menurut secara para ahli, peranan pendidikan di era globalisasi, fungsi pendidikan di era globalisasi, serta tujuan pendidikan di era globalisasi, saya simpulkan bahwa pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Dengan kata lain, pendidikan merupakan sistem evaluasi bagi peserta didik agar dapat mengetahui, memahami, serta menjadikan manusia lebih kritis saat berpikir. Pendidikan memiliki banyak pengaruh dan mempunyai banyak hal, mengembangkan pengemampuan diri menjadi lebih baik, membentuk watak, karakter, dan kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang martabat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, mengembangkan minat dan bakat seorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum, menjadi sumber inovasi sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.
Sekian presentasi saya. Terima kasih.